Ya, baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sukihoto, Namo Buddhaya. Ya, jadi pada malam hari ini Bante akan membahas beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu yang berkenaan dengan patidana. Dan kemarin Bante juga mohon maaf beberapa kali kita sempat relay dari wihara yang lain ya. Karena kalau misalnya Bapak Ibu kita relay dari Panyasika dan kita nggak ikut dalam kegiatan yang lain, nanti wihara yang lain juga komplain. Mereka bilang, waduh nanti viewernya kesini semua ya. Jadi ya mohon maaf. Jadi kadang-kadang ketika ada acara besar di tempat lain yang berkenaan dengan ya kegiatan kami bersama, maka kadang-kadang Bante harus hadir ya. Hari ini juga harusnya Bante pergi ke wihara yang lain, ya cuman sudah dilakukan rekaman ya. Harusnya hari ini Bante ke Belitung untuk ceramah patidana, cuma tadi jam 3 sudah dilakukan perekaman dan sudah kirim link YouTube ke Belitung ya. Jadi tadi Bante lihat mereka sudah mulai kebaktian ya, dan juga di situ ya sudah mulai ceramah ya. Padahal Bantenya di Jakarta, tapi Bantenya sudah dilihat di Belitung juga. Ya, ini kecanggihan dari teknologi saat ini Bapak Ibu ya. Dan untuk program kita ke depannya, mungkin setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat kita akan melakukan pembacaan parita dan renungan seperti ini. Dan untuk hari Rabu dan Minggu ya, mulai minggu depan, Rabu dan Minggu adalah jadwal untuk meditasi. Ya, karena Anda lihat yang para pemimpin kita masih banyak anak-anak ya, jadi masih banyak anak-anak sekolah, sehingga paling alergi kalau disuruh meditasi. Ya, jadi kalau disuruh meditasi nggak ada yang mau datang. Ya, jadi pada akhirnya ya Bante ganti jadwal hari Rabu sama hari Minggu untuk bermeditasi. Nah, sisanya adik-adik kita yang memimpin kita dalam puja ya. Dan karena mereka sudah biasa memimpin puja, seperti kemarin malam ya, pas kita patidana di Menteng, di Buddha Metta, ya ternyata Romo tidak ada. Ya untung anak-anak ada ya. Jadi semalam untung ada Raymond, jadi Raymond yang jadi Romo sementara. Ya. Ya untung ya. Jadi karena mereka sudah terlatih seperti ini tiap hari, jadi begitu Bante bikin skrip cuma tulis tangan juga, nih kamu baca yang ini ya. Dia sudah langsung bisa ya. Jadi sehingga ya untung tadi malam kita pada kesana juga ya. Jadi ya seperti itu Bapak Ibu. Karena memang ya anak-anak kita itu masih kecil-kecil, tapi Bante harapkan ya mungkin mereka bisa jadi next leader di masa mendatang ya. Nah, kita sudah mulai latih dari mereka masih sekolah minggu. Ya, sekolah minggu juga sudah diwajibkan datang ya, setiap minggu satu keluarga. Jadi mereka datang untuk mimpin Zoom ke teman-teman dia. Jadi mereka sudah mulai berani pegang mic. Ya, mungkin Bapak Ibu di rumah kalau disuruh pegang mic, lihat kamera, ya mungkin takut juga ya. Ya, tapi mereka ya kita sudah biasakan untuk ya seperti ini ya. Jadi duduk, pegang mic dan lihat ke arah kamera. Nah, jadi mereka sudah biasa untuk itu sekarang. Untuk hari Sabtu, jadi kalau 4 hari kita ada pembacaan, kemudian translasi dan meditasi, kemudian ceramah dan meditasi. Nah, khusus hari Sabtu nanti kita ganti programnya, yaitu kita hanya melakukan pembacaan Manggala ya, pembacaan Manggala hanya bahasa Pali. Itu dari halaman 112 sampai halaman 173. Jadi kita akan baca semua palinya kurang lebih 1 jam juga. Ya, jadi biar Bapak Ibu juga sudah mulai menghafal pelan-pelan bahasa Pali ya. Parita-parita atau sutta minimal kita sudah hafal. Nah, kita usahakan setiap hari Sabtu ya kita akan baca seperti itu ya. Dan hari ini Bante juga akan membahas pertanyaan dari umat. Ini ada pertanyaan, Namo Buddhaya Bante, selamat malam. Saya ingin bertanya kepada Bante, ya kan, sejak mama saya meninggal
ya. Saya selalu memimpikan mama saya berada di dekat saya. Apakah ada hubungannya dengan mama saya belum terlahir kembali? Ya, jadi kalau yang seperti ini, jadi mamanya sudah meninggal, kemudian ya masih dimimpiin ya, masih dimimpiin. Jadi kekhawatiran sebagai anak, apakah mama kita belum terlahirkan kembali? Ya kurang lebih Bante bisa bahas bahwa kalau misalnya masih dalam periode 49 hari adalah wajar dari orang tua untuk kembali ke kita. Ya, terutama mungkin Bapak Ibu yang tinggal satu rumah dengan mama Anda. Ya, ini adalah sangat wajar kalau dia datang ke tempat kita ya, kalau masih 49 hari. Ya, apalagi kalau Anda memang benar-benar satu rumah sama beliau. Ya, ini adalah wajar. Nah, yang kedua, kalau sudah lewat periode ini bagaimana Bante? Kalau sudah lewat periode ini, berarti ya memang mama Anda ya masih berada di situ ya. Istilahnya masih melekat di rumah Anda dan ya masih mungkin tinggal bersama Anda. Ya, tapi ini pertanyaan berikutnya dari Bante adalah apakah, nanti Anda bisa jawab kembali ke Bante, apakah mama kita ini bagaimana ciri-cirinya ya, bagaimana fisiknya? Apakah bajunya bagus, wajahnya oke, dan seterusnya. Kalau misalnya wajahnya kurang, ya ini adalah tantangan buat kita, buat pelimpahan jasa buat beliau. Tadi mengenai pelimpahan jasa, Bante Abasaro tadi siang bahas ya. Jadi ada satu umat, dia dari beragama lain, kemudian dia melihat orang tuanya di rumah sudah meninggal, tetapi masih duduk di tempat TV ya, tempat nonton TV. Nah di situ dia selalu melihat bahwa orang tuanya sudah meninggal lama dan duduk di sana ya sambil maaf ya, tidak menggunakan baju ya. Padahal waktu meninggal baju sudah dimasukkan ke peti dan seterusnya. Tetapi ketika meninggal kok lihat papanya nggak pakai baju di situ ya. Jadi kayak ya nggak pakai baju. Duduk di tempat TV di mana dia sering nonton. Sudah mereka melakukan apa yang sebisanya dalam agama tersebut lakukan, tetapi ya tidak bisa membantu. Pada akhirnya mereka datang ke wihara ya, mereka datang ke wihara, kemudian mereka melakukan yang namanya sanghadana. Nah, setelah itu sanghadana ini adalah berdana seperti jubah, kebutuhan sangha lainnya seperti juga makanan. Jadi sanghadana ini banyak macam Bapak Ibu ya. Bukan berarti wah kalau bilang sanghadana harus berdana uang, bukan. Jadi bukan hanya uang tok, tetapi ketika Anda melakukan sanghadana, Bapak Ibu bisa berdana misalnya jubah. Kalau Bapak Ibu mampu beli, bisa berdana jubah. Kalau tidak, Bapak Ibu juga bisa berdana makanan. Misalnya Bapak Ibu, aduh kalau jubah kan mahal, tetapi saya bisa berdana makanan. Aduh makanan juga mahal Bante, bagaimana? Anda bisa berdana air minum, Anda beli aqua, Anda berdana kepada para biku, itu juga boleh ya. Jadi nggak usah lihat besar kecilnya, karena para Bante juga tidak melihat nilai dari barang Anda ya. Bukan karena Anda memberikan ini, wah kita melihat, wah ini besar banget dan kita bahagia. Terus Anda memberikan ini yang kecil, terus kita bilang, wah itu mah kecil nilainya ya, para Bante nggak suka. Bukan, tetapi apapun yang Bapak Ibu berikan, kami sebagai anggota Sangha juga menghargai ya. Jadi nggak usah minder ketika kita berbuat baik. Sehingga kalau kita nggak usah minder dalam berbuat baiklah selama 49 hari, terutama bagi mereka-mereka yang baru saja meninggal. Ya, enggak apa-apa Bapak Ibu, enggak usah minder, berdana tiap hari ya, air satu ini aja satu gelas kepada para biku. Oke, kalau Bapak Ibu kejauhan rumahnya, Bapak Ibu mau berdana bagaimana? Anda bisa taruh air putih di altar. Kemudian juga kita pelimpahan jasa. Oke juga ya. Jadi berdana itu
Melakukan sanghadana di sini bukan harus yang jor-joran seperti Anda mau katina, bukan ya. Seperti mau berdana katina, bukan. Tetapi sesimpel mungkin ya. Anda bisa bawa misalnya, oh bantenya misalnya lagi sakit, nggak boleh makan makanan yang apa ya, berminyak dan seterusnya. Boleh kita bawa misalnya buah-buahan, ya kan, pepaya. Nah itu Anda sudah potong-potong, Anda serahkan. Atau kalau misalnya yang lain, Anda bisa belikan apa kue satu potong, itu sudah boleh untuk kita berbuat baik. Jadi di sini disarankan Anda berbuat baik setiap hari. Jadi nggak usah lihat nilainya. Nah, yang berbuat baik tiap hari seperti ini, Bante mau cerita kepada Anda, Bante ingat, umat Bante satu ya. Dulu dia nggak pernah ke wihara. Terus setelah Bante ceramah, dari hari itu sampai detik ini ke wihara. Bahkan kalau Bante nggak ada di wihara, dia akan tanya, kok Bante kemarin kemana ya? Ya, Bante kemarin kemana? Kok nggak lihat? Nah itu, berarti dia rajin ke wihara sekarang. Bantenya yang pergi ya, karena pergi kan, pergi ceramah, pergi kemana ya, waktu zaman sebelum COVID. Nah, apa yang Bante ceramahkan kepada dia waktu itu? Ya, itu adalah Bante sendiri sudah lupa ceramahnya. Di mana saya sudah lupa ya. Kadang-kadang sudah sekian lama itu ceramah, sekitar 2014 Bante ingat. Tapi topik ceramahnya saya sudah lupa. Ceramah yang Bante kasih ke dia, nanti kalau Bante ingat, Bante kasih tahu kepada Bapak Ibu ya. Jadi dari hari itu, setelah mendengarkan ceramah Bante, dia giat berbuat baik ya, dia giat berbuat baik. Ada juga satu ibu-ibu sama ya, ketika suaminya meninggal, dia juga nggak pernah ke wihara. Nah setelah itu kita ajarkan dan tiap hari pindah patah. Nah kemarin dari anak bilang, Bante, mama sudah mimpi ya, papanya sudah bagus mukanya dan seterusnya, dan mama bahagia. Nah yang bahagia bukan hanya mama, tetapi kami juga para anggota sangha bahagia. Bahagia karena apa? Dengan pelimpahan jasa kepada orang yang telah meninggal, akhirnya mama memiliki sada, memiliki keyakinan, memiliki kebiasaan yang baru untuk berbuat baik. Nah, itu yang membuatkan kami juga bahagia, ya kan? Kenapa bahagia? Bukan karena bahagia mama kasih makanan kepada kami, bukan, tetapi dari situlah mama memiliki praktek dhamma yang baru. Yang baru sehingga pada hari ini ya mama sendiri sering berbuat baik, ya kan, menjadi kebiasaan yang baik. Nah, itulah membuat yang kita bahagia. Nah, jadi ketika misalnya orang tua kita dalam kasus seperti ini, dia belum terlahirkan dan dia belum terlahirkan kembali, maka jalan satu-satunya kita berbuat baik atas nama dia sepanjang hari ya. Jadi yang bertanya ya seperti ini, Anda bisa melakukan kebajikan setiap hari. Kalau nggak bisa datang ke wihara, yang paling akhir Bapak Ibu bisa bikin PR, ya kan? PR-nya Bante masih ingat? Sudah bikin belum hari ini? Ya, memang kalau dosen begitu ya, kalau bertanya ya begitu. Sudah bikin tugas belum? Ya sama, sudah bikin PR belum? Atau sudah lupa PR-nya ya? Jadi PR-nya adalah isi celengan setiap hari. Saya berdana kepada Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. 3. Bukan kepada Bante Dhammawudo, bukan. Bukan kepada Cetya Panyasika, bukan. Tetapi berdanalah di rumah dengan tujuan saya berdana kepada Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kenapa Triratna? Triratna adalah mustika yang tertinggi di dunia ini. Tadi kita sudah baca Ratana Sutta. Ya, jadi kalau kita berdana kepada Triratna, maka kekuatan kebajikan ini lebih besar. Setelah kita berdana, sudah punya kekuatan, kemudian kita limpahkan jasa dalam hal ini kepada orang-orang yang sudah meninggal. Sehingga dengan harapan perbuatan baik ini membawa manfaat, membawa impact kepada mereka yang terlahir di alam yang rendah ya. Jadi ini adalah jawaban Bante untuk nomor 1.
Dan yang kedua, Bante, lebih baik yang mana? Orang yang meninggal di usia muda, tua, atau yang tua, ya. Anda mau yang mana? Anda mau meninggal ketika usia muda atau usia tua? Jika orang tua merasakan sakit dan tua, sedangkan jika tidak, ya kan, sedangkan kalau orang muda kan nggak merasakan sakit dan tua. Ya juga sih ya. Bante juga kemarin bercanda sama anak ya, sama Raymond dan Putra. Bante bilang, ya kalau bisa Bante juga 45 tahun sudah mau ganti baju ya. Ya sudah mau ganti badan ya, 45 tahun ya. Sekarang baru 34 ya, 10 tahun lagi lah. Kenapa? Ya dengan harapan juga itu bahwa ya sudah. Jadi biar kita punya badan tidak terlalu jadi beban buat kita. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu adalah mana yang lebih baik? Ketika tua atau muda? Menurut Bapak Ibu yang mana? Yang tua atau muda? Yang tua ya. Yang tua sudah naik tangga sudah sakit, ya kan, ngomel-ngomel lagi kan. Penyakitnya banyak ya kan. Nah, sebenarnya dalam agama Buddha kita tidak melihat apakah tua atau muda. Tetapi kematian bisa datang kapan saja, anytime. Kalau karmanya nggak sampai, maka makhluk ini akan meninggal. Beberapa kasus kita bisa lihat biasanya di koran kan, sebelum ada corona, bayi ditemukan di dalam kresek, ya kan, dibuang, dan seterusnya. Berarti kalau kita melihat nature atau sifat alami dari kehidupan kita, yaitu tidak ada yang kita bilang mati nanti tua, nggak ada. Mati waktu muda juga nggak ada. Tetapi mati setiap saat, ya kan? Lagi baik-baik begini juga nanti sakit jantung meninggal. Jadi kita akan meninggal setiap saat. Tetapi kabar baiknya, kalau Bapak Ibu beragama Buddha, kalau Bapak Ibu sudah mempraktekkan Dhamma, harusnya siap kapan aja, ya kan? Yang penting adalah kita siap kapan aja. Siap karena apa? Karena Bapak Ibu sudah menanam kebajikan saat ini. Sehingga kapanpun dipanggil, kapanpun harus berangkat, sudah siap. Itu lebih penting, betul nggak? Percuma kita sampai tua, tetapi dalam hidupnya ngomel-ngomel, gosip-gosip, ya kan? Bikin hal-hal yang enggak-enggak, tua meninggal, mati juga lahir di alam jelek. Muda, walaupun dia muda, taruhlah umur misalnya 20 tahun, tetapi ketika dia hidup, dia suka berbuat baik dan seterusnya. Kan meninggal juga lahir di alam yang lebih baik, kita bilang alam surga. Ya, jadi bukan karena usia muda atau usia tua, tetapi kita lebih lihat pada kebajikan yang diakumulasi di dalam kehidupan dari seseorang yang akan meninggal. Ini lebih penting dalam ajaran Buddha. Bukan ketika harus tua baru meninggal, bukan. Tetapi siapapun yang siap, ya. Bante kasih contoh kepada Anda. Ketika kami lagi kuliah ya. Ketika Bapak Ibu sedang, ya mungkin yang sedang kuliah, kita tahu bahwa ketika kita kuliah, kita butuh misalnya ada beberapa kampus akan bikin 3,5 tahun. Ya, seperti kalau Bante di BINUS dulu 3,5 tahun. Nah, kalau misalnya di kampus yang biasa mungkin sampai 4 tahun. Nah, ketika kita mau memasuki semester ke-7 atau semester ke-8, di mana di situ adalah skripsi. Siap nggak siap, kita harus siap karena sudah waktunya. Nah, oleh karena itulah di dalam hidup kita siap nggak siap, ya kalau sudah waktunya berangkat, ya berangkat. Tetapi kalau orang yang sudah siap, tentunya ujian skripsinya lebih bagus, dapat nilainya lebih bagus. Tetapi kalau yang nggak siap, begitu ujian skripsi nilainya jelek, akan disuruh ulang lagi, ya. Nah, ini simpelnya Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah Bante, patidana itu apakah korelasinya berbalik, ya? Berbalik dengan apa?
dengan kama yoni, kama bandu, kama patisarana. Ya, jadi bagaimana hubungan antara patidana, pelimpahan jasa, dengan kama yoni, kama bandu, kama patisarana. Karena bukankah karma itu masing-masing? Terus bagaimana kita menghubungkan dengan patidana, ya? Nah, jadi kita kembali melihat teks dari patidana sendiri, Bapak Ibu ya. Kemarin Bante sudah pernah cerita kepada Bapak Ibu mengenai teks Tirokuda Sutta, betul? Di mana teks Tirokuda Sutta ini bagaimana isinya? Bante cerita intinya aja, biar nggak ini waktunya ya. Jadi teks Tirokuda Sutta kita melihat Raja Bimbisara melakukan kebajikan kepada Buddha. Nah, yang pertama, kebajikan yang pertama dilakukan adalah beliau salfok, istilah sekarang ya, salah fokus. Sehingga pada malam harinya, para leluhur ini datang kepada Bimbisara. Woi Bimbisara, kamu nggak melakukan pelimpahan jasa buat kami, para leluhur. Ya, para leluhur ini sudah tunggu kamu. Kita sudah lahir di alam neraka. Kita sudah lahir di alam peta selama miliaran tahun. Terus hari ini yang kita tunggu-tunggu, kamu salfok lagi, salah fokus. Ya, sehingga kami harus masih menderita. Nah, ini yang pertama dari cerita Raja Bimbisara. Yang kedua, Bapak Ibu, kita melihat lagi melalui teks Ulambana Sutra, ya, di mana Bante Mahamonggalana, beliau yang sangat-sangat suci, beliau yang sangat-sangat sakti, bertemu dengan ibunya di alam menderita. Dengan kekuatan gaibnya, Bante Monggalana memberikan makanan kepada ibunya. Tetapi Bapak Ibu lihat bagaimana waktu ada film yang kartun yang Bante pernah tayangkan. Ibunya tetap nggak bisa terima. Ya kan? Ibunya nggak bisa terima saat itu ya. Saat di film kartun, kalau misalnya Bapak Ibu masih lihat, Bante Monggalana mengeluarkan dari jubahnya makanan, ibunya sudah makan, tetapi nggak bisa terima. Ya kan? Berarti kenapa nggak bisa terima di saat itu? Karena disitulah kita bilang masih ada kama yoni, kama bandu, kama patisarana. Dia masih memiliki karma untuk ngeblok perbuatan baik dari kita lakukan. Sama dengan Bimbisara. Kenapa Bimbisara waktu itu sampai salah fokus? Karena makhluk-makhluk ini masih memiliki karma untuk memblok diri dia dari penerimaan jasa kebajikan yang dilakukan oleh Raja Bimbisara. Nah, jadi sama. Jadi relasinya adalah kama masing-masing dulu. Ya kan? Bante Monggalana sudah tolong pun belum bisa membantu. Nah, sehingga ketika Bante Monggalana belum bisa membantu, apa yang terjadi? Beliau tidak kehilangan cara. Beliau datang kepada Buddha, dan karena Buddha memiliki kasih sayang dan kebijaksanaan maha tahu, sehingga Buddha memberikan saran kepada Bante Monggalana untuk apa? Oh, kamu kumpulkan 500 arahat, kemudian lakukan sanghadana. Kepada Bimbisara bagaimana? Oh, kamu lupa pelimpahan jasa, besok kamu kembali mengundang saya dan para biku untuk menerima dana makanan di tempat kamu. Berarti korelasi cerita ini adalah sama. Dengan kekuatan sangha waktu itu, kemudian dengan fokusnya dari Anda selaku sponsor atau selaku yang membuat kebajikan. Dan yang ketiga dari si makhluk yang memiliki hubungan karma dengan Anda. Nah, 3 syarat inilah pada akhirnya membuat si makhluk ini bisa terlahir kembali di alam bahagia. Ya, jadi ini adalah relasi dari bagaimana kama yoni, kama bandu, dan kama patisarana dengan pelimpahan jasa. Bante pernah kasih info yang terakhir kepada Bapak Ibu mungkin tentang ini.
Bante kasih contoh. Misalnya, ya kan, ketika ada saudara kita, ya, amit-amit, ada saudara kita yang sedang dipenjara, ya, karena kasus misalnya, sehingga dia dipenjara. Kemudian kita pas ingat, hari ini kan ulang tahunnya, ya udah kita bawa kue buat dia di penjara. Ya, pada hari ulang tahun kita bawakan dia kue ke penjara. Nah, Bapak Ibu, ketika kita bawa kue sampai di penjara, kita ketemu dengan saudara kita di sana, apa yang terjadi? Oh, dia bahagia, dia lupa, dia sedang menjadi tahanan. Dia lihat kita langsung bahagia dan seterusnya. Ya kan? Pertanyaan dari Bante, apakah dengan kita bawa kue ini, dia bisa keluar dari penjara? Nggak bisa. Walaupun kita bawa kue yang paling enak pun, kasih ke dia juga nggak bisa keluar dari penjara. Tetapi at least paling sedikit, dia bisa mendapatkan kebahagiaan walaupun cuma 20 menit kita tatap muka dengan dia, apa kabar, dan seterusnya. Dia makan kue, dia rasa bahagia. Sehingga selama 20 menit itulah karma dia terkurangkan dari masa hukuman dia yang ada di penjara. Ya, jadi seperti ini pula pelimpahan jasa bagi makhluk-makhluk yang belum siap untuk bebas dari penderitaan mereka di alam peta. Nah, oleh karena itu, dalam kacamata kita, umat Buddha, lakukanlah patidana setiap hari. Bukan cuma ketika cheat gue aja, bukan. Tetapi usahakan lakukan setiap hari dengan cara apa? Dengan cara bikin PR. Ya kan? Bante sudah ajarkan Anda dari bulan apa ya? Bulan Maret. 5 bulan lalu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah bikin PR dari 5 bulan lalu setiap hari, berarti akumulasi kebajikan Anda itu sudah sangat-sangat besar. Ya kan? Karena sudah 5 bulan Anda bikin PR setiap hari. Akumulasi sudah besar, dan makhluk-makhluk yang Anda tolong juga lebih banyak karena kualitas kebajikan yang Bapak Ibu kumpulkan bersama. Ya, jadi lakukan patidana ini setiap hari, bukan hanya ketika seperti ini ya, cheat gue setahun sekali. Kasihan atuh ya, setahun sekali baru kita panggil, ayo apa kungkung, popo, makan. Jangan seperti itu ya. Jadi kita lakukan setiap hari. Ya, mungkin ini yang Bante bisa sampaikan buat malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu masih perlu bertanya, Anda dipersilakan. Nanti Bante akan balas di waktu-waktu yang mendatang. Ya, terima kasih. Dan kita akan melakukan meditasi singkat untuk malam ini. Nah, Bapak Ibu bisa duduk dengan rileks. Kemudian mempertulkan postur badan Anda ya.